Iran merupakan negara kaya sumber daya alam dan menjadi salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Iran berada di urutan kedua di OPEC dengan memproduksi minyak sebanyak 4,2 juta barel per hari pada tahun 2011. Iran juga merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan dalam pengembangan energi nuklir dengan jumlah yang cukup besar. Namun, semakin kuat upaya Iran dalam meningkatkan program nuklirnya, justru mendapatkan banyak respon-respon yang negatif dari beberapa negara. Iran dianggap sebagai negara yang akan mengancam keamanan dunia jika program nuklir tersebut berhasil dan terus berkembang menjadi senjata nuklir. Meskipun Presiden Iran pada saat itu telah menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkan Iran tidaklah memiliki tujuan sebagai peperangan, namun hanya digunakan sebagai tujuan damai dan sebatas kepentingan sumber energi bagi masyarakat Iran. Pernyataan tersebut dihiraukan dan Amerika Serikat sebagai negara superpower yang didukung oleh negara-negara sekutu menjatuhkan sanksi embargo minyak. Tentunya embargo minyak yang diberlakukan ini akan berdampak pada perekonomian Iran yang akan semakin terpuruk. Embargo merupakan suatu kebijakan pemerintah dengan tujuan melarang para pengusaha di negaranya sendiri untuk melakukan transaksi dengan para badan usaha yang berlokasi di negara yang melakukan embargo. Kebijakan embargo ini bukan memperlakukan kekerasan seperti senjata atau bom, melainkan kebijakan embargo ini dapat diberlakukan terhadap barang tertentu seperti bahan strategis atau terhadap barang yang telah menjadi komoditas ekspor yang dapat mengacaukan sistem perekonomian suatu negara. Kebijakan embargo ini juga dapat digunakan sebagai sebuah kekuatan untuk memberikan suatu pengaruh politik terhadap negara yang diberlakukan embargo. Dalam melakukan kebijakan embargo, terdapat 3 jenis bentuk yang berbeda. Pertama, yaitu embargo perdagangan melarang penjualan barang atau jasa tertentu. Yang kedua, embargo strategis yaitu melarang penjualan barang atau jasa yang terkait dengan kegiatan militer. Dan yang terakhir yaitu embargo sanitasi yang diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi hewan, manusia, dan tumbuhan. Iran merupakan salah satu negara dengan penghasilan minyak bumi terbesar di dunia. Negara ini menduduki posisi kelima di dunia setelah mengalahkan negara sesama di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab. Minyak bumi dan gas alam merupakan pendapatan utama dari negara Iran. Dengan begitu, Iran mampu menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan dengan beberapa negara antara lain Jepang, Cina, Korea Selatan, dan juga Belanda. Tingkat produksi minyak bumi di Iran tergolong tinggi, yang bahkan mampu mencapai 4,13 juta bph. Selain itu, Iran juga memiliki cadangan energi lain, yaitu cadangan gas alam yang mencapai 1.187,3 triliun kaki kubik cadangan gas. Dengan menguatnya upaya Iran untuk meningkatkan program nuklirnya, justru mendapatkan banyak respon-respon negatif dari berbagai negara. Senjata nuklir yang banyak dijadikan sebagai objek studi dan penelitian oleh banyak lembaga penelitian yang termuat dalam agenda organisasi internasional. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa senjata nuklir telah dianggap sebagai ancaman penting bagi dunia. Oleh karena itu, muncullah sebuah usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir, serta mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Tersebut diawali dan dikenal dengan sebuah perjanjian internasional bernama Non-Proliferation Treaty atau NPT yang berlaku mulai tahun 1970. Upaya dalam peningkatan program nuklir secara terus-menerusan dilakukan oleh Iran dengan melakukan pengayaan salah satu bahan nuklir atau uranium yang mencapai 20% melewati level kesepakatan dari NPT. Di samping NPT terdapat suatu perjanjian internasional lain terkait upaya untuk pencegahan proliferasi nuklir, yang mana perjanjian ini kembali menjadi pembicaraan politik internasional karena dinamika yang terjadi terhadapnya. Perjanjian ini dinamakan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Kesepakatan nuklir ini ditujukan untuk memastikan bahwa program nuklir Iran akan sepenuhnya atas dasar damai, sekaligus menghilangkan sanksi terhadap Iran yang berasal dari PBB, AS, dan Uni Eropa. Mereka menegaskan bahwa JCPOA merupakan cara yang paling efektif untuk meyakinkan bahwa Iran tidak akan atau tidak bisa menciptakan senjata nuklir dan semua pilihan Amerika Serikat untuk mencegah Iran dari pengembangan senjata nuklir tersedia tanpa batas. Dalam arti, Amerika Serikat akan melakukan apa saja untuk menghentikan program nuklir tersebut. Amerika Serikat didukung negara-negara sekutu untuk menjatuhkan sanksi embargo dan sumber daya Iran lainnya, memberikan sanksi terhadap Iran berupa sanksi finansial yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat lebih dahulu yang dikarenakan gagalnya perundingan tentang nuklir dengan Iran di Moskow.
The sanctions have really hurt Iran's GDP over the years. The IMF predicts that Iran's GDP in 2019 will shrink by 6%. Iran's GDP per capita in 2018 was $5,037 US. That's less than a tenth of the US's. The US aimed to target Iran's oil industry, but everyday Iranians have felt the effects of the sanctions. In February 2019, the World Bank reported Iran's inflation rate had grown 42% from the previous 12 months, driving food prices up. Embargo minyak yang diberlakukan Amerika Serikat dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor minyak di Iran. Kebijakan ini diambil oleh Uni Eropa karena keengganan Iran bernegosiasi serta kekhawatiran Israel dan AS akan melakukan aksi militer terhadap Iran bila tekanan ekonomi tersebut gagal. Iran melakukan tindak balasan dengan menghentikan pengiriman minyak ke Inggris dan Perancis. Kebijakan itu merupakan peringatan bagi Italia, Spanyol, dan Yunani sebagai konsekuensi yang akan diterima anggota Uni Eropa yang telah bersepakat mengembargo minyak Iran. Iran juga menetapkan berbagai syarat khusus terhadap konsumen anggota Uni Eropa, diantaranya kontrak jangka panjang yang tidak dapat diputuskan sepihak oleh pembeli dalam setiap pembelian minyak Iran. Sekitar 18% dari total ekspor minyak Iran bertujuan ke Uni Eropa, terutama Italia, Spanyol, dan Yunani. Membahas tentang sanksi yang diberikan oleh AS terhadap Iran tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi di negara tersebut. Di balik sanksi yang diterima, terdapat sebuah dukungan yang diberikan oleh Cina sebagai partner yang membutuhkan posisi aman atas pemberdayaan nuklir ke depannya. Dan hal tersebutlah yang membantu Iran bertahan hingga saat ini. Iran yang tengah berkonflik dengan negara adidaya yaitu Amerika Serikat diakibatkan karena negara Iran sendiri yang tidak menghormati adanya persetujuan yang sudah dibuat bersama dengan negara-negara lainnya. Negara Iran melakukan penyelewengan di suatu perjanjian membuat negara Iran sendiri mendapatkan resiko yang cukup besar, yaitu sanksi embargo yang berdampak pada status finansial atau keuangan negara tersebut. Minyak yang menjadi sumber penghasilan yang cukup besar bagi Iran harus diembargo jalur pembeliannya oleh Amerika Serikat, membuat Iran mau tak mau harus kembali menyepakati persetujuan yang sudah dirundingkan sehingga mengurangi konflik dan korban jiwa lagi di antara kedua belah pihak.